Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ngalazini, NIM 220201-120. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang text similarity. Nah, apa itu text similarity? Nah, text similarity adalah cara komputer untuk mengetahui seberapa mirip dua teks dengan membandingkan kata-kata di dalamnya. Nah, hasil perbandingan itu biasanya berupa angka. Nah, semakin besar angkanya, itu berarti teks tersebut semakin mirip. Nah, metode ini sering digunakan untuk cek plagiarisme, chatbot, dan pencarian dokumen. Nah, macam-macam teks similarity yang sering digunakan antara lain, yang pertama Cousin similarity, yaitu digunakan untuk membandingkan dua teks berdasarkan pola dan frekuensi kata. Metode ini cocoknya untuk teks yang cukup panjang dan sering dipakai dalam analisis dokumen. Yang kedua, Jacquard similarity. Nah, ini digunakan untuk membandingkan teks berdasarkan kata yang sama. Metode ini lebih sederhana dan cocok untuk teks yang pendek. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan dari teks similarity itu untuk kedua metode, yang pertama itu Cousin similarity, itu kelebihannya cocok untuk teks yang panjang dan hasil perbandingannya cukup akurat dan tidak terpengaruh panjang teks. Nah, untuk kekurangannya itu proses perhitungannya lebih rumit, tidak memahami arti kata. Nah, untuk Jacquard similarity itu kelebihannya mudah dipahami dan digunakan. Cocok untuk teks pendek dan proses perhitungan cepat. Untuk kekurangannya itu kurang akurat untuk teks panjang dan tidak menghitung seberapa sering kata muncul. Untuk metodologinya itu yang pertama ada proses. Yang kedua itu ada implementasi. Nah, untuk contoh penerapan teks similarity dalam dunia kerja itu yang pertama cek plagiarisme untuk membandingkan dokumen atau laporan, cek customer service untuk memahami pertanyaan yang mirip, pencarian dokumen di perusahaan agar cepat menemukan file yang relevan. Nah, filter spam email berdasarkan isi pesan yang mirip. Rekomendasi konten atau produk berdasarkan teks yang sering dicari pengguna. Selanjutnya saya akan mempraktikkan codingnya. Oke. Saya akan menjelaskan. Nah, ini import TF vectorizer ini untuk mengubah teks menjadi vektor TF-IDF. Ini saya membuat contoh yang pertama dulu ya. Nah, selanjutnya ada coding. Ya, tadinya itu terdapat ini codingannya form, scalar, feature, extraction, text, import, TF-IDF, vectorizer. Selanjutnya import cousin similarity-nya untuk menghitung tingkat kemiripan antar vektornya. Nah, ini codingannya from scalar, matrix, arrays, import, constant similarity. Nah, selanjutnya dua kalimat yang akan dibandingkan tingkat kemiripannya itu kita buat teksnya di sini. Ini contohnya saya suka belajar data science, saya senang mempelajari data science, ini kan hampir mirip. Dan selanjutnya membuat objek TF-IDF-nya. Vektor ini codingannya vectorizer sama dengan TF-IDF vectorizer. Nah, selanjutnya yaitu mengubah teks menjadi matriks TF-IDF atau angka. Selanjutnya itu baris sama dengan kalimat, kolom sama dengan kata, nilai sama dengan bobot data. Nah, ini codingannya TF-IDF sama dengan vectorizer, fit transformers teksnya. Nah, ini untuk menghitung cousin similarity antara kalimat pertama dan kedua. Untuk menghitung ini ya, kalimat ini merah ini. Nah, ini TF-IDF sama dengan 0.1, ini kalimat pertama, TF-IDF 1.2 itu kalimat kedua. Nah, codingannya similarity sama dengan constant similarity TF-IDF. Nah, ini ditulis lagi di sini. Ini untuk print similarity ini untuk menampilkan hasil kemiripannya. Oke, saya run dulu. Ini adalah tingkat kemiripan, hasil dari tingkat kemiripannya. Selanjutnya saya akan buat codingan yang kedua. Nah, untuk codingan yang kedua ini
Untuk membuat embedding kata atau kalimat, yang pertama itu import model sentence. Seharusnya ini metodenya sentence untuk membuat embedding kata atau kalimat. Nah, ini codingannya from sentence transformers import sentence transformers. Nah, ini selanjutnya import constant similarity ini untuk menghitung kemiripan. Ini codingannya from Clarence matrix service import constant similarity-nya. Nah, selanjutnya yaitu codingan memuat model sentence verb metodenya tadi yang sudah dilatih. Nih, sama dengan rumusnya model sama dengan sentence transformers al minimal LC L minimal L6 sampai V2. Selanjutnya, dua kalimat akan dibandingkan sentence kalimatnya ini. Ini kalimat ya, sentence. Nah, setelah dibandingkan itu mengubah kalimat menjadi embedding atau vektor makna. Ini codingannya embedding sama dengan model encode atau sentence. Nah, selanjutnya menghitung tingkat kemiripannya antara dua embedding tadi. Sama dengan itu similarity sama dengan constant similarity. Nah, ini embeddingnya 0, ini 1. Ini kalimat pertama, kalimat kedua. Setelah itu kita print menampilkan hasil kemiripannya. Oke, saya run. Ini agak lama. Nah, ini akan muncul nilai similarity-nya. Ini adalah 0,851. Ini artinya tingkat kemiripannya itu sangat tinggi. Oke, cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.